Oke, halo teman-teman, di sini kita kembali lagi ya. Di bagian ini ya, sini. Di bagian Pinet Lab Topology, pada si routernya, router mikrotik ini, di bagian sini. Di sini tuh kalian itu untuk mikrotiknya itu kalian beri RAM-nya ya, minimal itu 1 GB ya teman-teman, agar bisa dikonfigurasi di Winbox ya. Kalau 200, 500 itu agak lemot ya. Jadi tadi saya tidak istilahnya tidak bisa dijalankan ya. Sekarang sudah bisa menjalankan Winbox. Jadi firewall filter yang tadi sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, sudah saya terapkan ya di sini di CLI-nya. Nah, di address-nya juga sudah ada. Lalu di firewall-nya juga sudah ada ya. Nah, di sini. Oke. Oke, kita akan coba lanjut ya. Oke, teman-teman, di sini kita akan lanjut ya. Di materi sekarang yaitu routing. Kali ini kita akan menyelami dunia routing di mikrotik. Sebuah topik yang sangat fundamental untuk membangun dan mengelola jaringan yang kompleks. Kita akan mulai dari konsep dasar, kemudian praktik static routing, dan dilanjutkan dengan dynamic routing dengan menggunakan OSPF. Pastikan kalian sudah menyiapkan Pinet Lab dengan topologi yang akan kita gunakan. Di materi sekarang kita akan mengenalkan routing, konsep dan klasifikasi routing. Jadi di sini konsep dasar routing itu adalah proses menentukan jalur terbalik ya. Jalur terbalik optimal bagi paket data untuk mencapai tujuannya dari satu jaringan ke jaringan lain. Router, router itu sendiri adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk proses si routing ini ya. Bayangkan ada sebuah kurir ya yang ingin mengirim paket dari Jakarta ke Papua, melainkan melewati berbagai kota persinggahan. Di sini persinggahan dari suatu jalan ke jalan lain, hingga akhirnya sampai ke tujuan yaitu Papua. Router ini bekerja sebagai seperti kurir ini ya. Ini seperti kurir. Seperti kurir yang pintar ini, ia melihat alamat tujuan paket, membandingkannya dengan peta jalannya yang disebut routing table, lalu memutuskan kemana paket harus diteruskan melalui interface mana. Kalau interface misalkan 1 atau 2 atau ether ya, ether 2. Nah, di sini mengapa routing itu penting? Routing itu bisa menghubungkan jaringan berbeda ya. Sekarang ini PC1, ini PC2. Jadi dari router yang berbeda ya. Nah, saling sambung. Tanpa routing, perangkat di satu jaringan tidak bisa berkomunikasi dengan perangkat jaringan lain. Di sini router 1, router 2. Kalau tidak ada router itu tidak bisa saling berkomunikasi ya. Nah, di routing juga berguna untuk optimalisasi jalur.
Memastikan paket menempuh jalur terbaik, tercepat, terpendek, atau paling efisien ke tujuannya. Sini ada skalabilitas jaringan, memungkinkan pertumbuhan jaringan yang besar dan kompleks tanpa mengorbankan kinerja. Jadi optimalisasi jalur itu misalkan dari sini ya, misalkan router ingin mengirim paket ke ke kota 1. Di sini ada beberapa jalur, ada jalur 1, 2, lalu ada jalur 1, 2, dan 3. Nah, jalur yang tercepat itu yang mana? Jalur tercepat itu yaitu jalur yang jalur ke 1 ya, yaitu ada 2 tanjakan. Tetapi kalau jalur ketiga ini tidak kurang efisien dikarenakan routing itu adalah mencari jalur yang tercepat, maka jalur tercepat yaitu yang 1 ya, yaitu 2 tanjakan. Jadi seperti itu. Oke, di sini ada klasifikasi routing. Nah, routing ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis ya. Menjadi 2 jenis utama berdasarkan cara router mempelajari jalur, yaitu ada satu static routing, static routing atau routing statik atau secara manual. Nah, di sini definisinya jalur routing ditentukan dan dikonfigurasi secara manual oleh administrator atau diri kita sendiri. Administrator jaringan pada setiap router ya. Router tidak secara otomatis berbagi informasi routing dengan router lain. Nah, ini kelebihan dari si static routing ini adalah sederhana untuk jaringan kecil dan stabil. Keamanan lebih baik karena tidak ada pertukaran informasi routing, lalu tidak membutuhkan banyak sumber daya CPU router. Nah, untuk kekurangannya yaitu tidak scalable untuk jaringan besar. Jika ada perubahan topologi, misal link putus, administrator harus mengubahnya secara manual di setiap router yang rawan kesalahan dan lambat. Lalu kekurangannya lagi itu tidak dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi jaringan atau misal kemacetan ya. Sini ada analoginya itu seperti membuat daftar alamat ya. Pengiriman secara manual untuk setiap tujuan yang perlu dikirimkan paketnya ya ke tujuan. Sini ada SR, lalu ada yang namanya dynamic routing ya. Dynamic routing, router definisinya itu si dynamic routing itu adalah router ini secara otomatis mempelajari jalur routing dari router lain ya, dari router lain yang terhubung menggunakan protokol routing dinamis, misalnya ada OSPF, ada RIP, ada BGP, ada EIGRP ya. Nah, router-router ini itu saling bertukar informasi routing, dan secara otomatis memperbarui dan mempelajari routing tabel mereka ya. Nah, untuk kelebihannya ini sangat scalable untuk jaringan besar dan kompleks, adaptif terhadap perubahan topologi. Router secara otomatis menemukan jalur alternatif jika ada link putus ya, tidak secara manual ya. Lalu tidak membutuhkan intervensi manual administrator untuk setiap perubahan jalur. Nah, di sini kekurangannya yaitu lebih kompleks untuk dikonfigurasi dan dikelola dibandingkan statik. Lalu membutuhkan lebih banyak sumber daya CPU dan memori router karena pertukaran informasi routing. Potensi masalah keamanan jika tidak dikonfigurasi dengan benar ya. Untuk
kekurangan si dynamic ini. Analoginya seperti menggunakan GPS ya, misalkan yang secara real time memperbarui jalur terbaik berdasarkan kondisi lalu lintas, ketersediaan jalan di jalur. Nah, di sini ada pemilihan jenis routing. Nah, di sini ada pemilihan, ada statik dan dynamic. Yang statik cocok untuk jaringan yang kecil. Jaringan kecil. Kalau untuk dynamic cocok untuk jaringan besar. Nah, statik ini dengan topologi sederhana ya dan jarang berubah, atau untuk stub networks jaringan tanpa koneksi ke jaringan lain kecuali satu router. Sedangkan yang dynamic routing dengan topologi yang dinamis atau sering berubah dan membutuhkan toleransi kesalahan fault tolerance. Di sini ada pengenalan routing ya. Sini routing table dan routing route flags. Nah, kita coba. Nah, routing table ya. Routing table adalah peta jalan. Ini routing table yang disimpan dalam setiap router. Misalkan ini router ya. Ini router. Nah, router menggunakannya untuk memutuskan kemana harus meneruskan paket data. Setiap entry baris dalam routing table berisi informasi penting tentang bagaimana mencapai satu tujuan jaringan. Informasi dalam entry routing table yaitu ada DST address, lalu ada gateway, lalu distance, lalu ada active, lalu ada interface. Nah, DST address ini adalah atau destination address. Di sini ini itu adalah alamat jaringan tujuan. Misalnya terus IP 192.168.1.0/24 koma 0000000/0 untuk default route internet. Lalu gateway-nya misalkan alamat IP router tetangga yang harus dilalui paket untuk mencapai jaringan tujuan, atau interface keluar jika tujuannya langsung terhubung. Sini gateway itu alamat IP router tetangga yang harus dilalui paket untuk mencapai jaringan tujuan ya. Itu pengertian gateway. Kalau distance yaitu nilai metrik atau biaya untuk mencapai tujuan tersebut. Semakin kecil nilainya, semakin baik jalurnya. Penting untuk memilih jalur terbaik jika ada beberapa jalur ke tujuan yang sama. Lalu ada aktif. Aktif ini menunjukkan apakah jalur tersebut saat ini aktif akan digunakan atau tidak. Lalu interface keluar router tempat paket harus dikirim. Seperti 1/2 creator atau port ya. Oke, di sini ada route flags ya, atau bendera route. Mikrotik menggunakan flags ini untuk menunjukkan status dan jenis entry dalam routing table ya. Ini sangat membantu untuk memahami bagaimana router mempelajari dan menggunakan jalur. Perintah CLI untuk melihat routing table yaitu dengan IP route print ya. IP route print. Nah, contoh output dari ini itu yaitu misalkan ada flags X, disable A, lalu active D, dynamic. Lalu ada C connect, jadi seperti itu ya.
Nah, di sini ada ini ya. Di penjelasan flags ya. Di flags itu ada A, D, C, S, lalu O, X, X, U, R. Nah, di ini ya, di flags penting, di penjelasan flags. Nah, di A ini atau aktif, jalur ini aktif dan sedang digunakan untuk artinya ya. Lalu D itu jalur ini dipelajari secara dinamis oleh router melalui protokol routing dinamis seperti OSPF, RAID, BGP ya. Kalau C connect ya, jalur ini adalah jaringan yang langsung terhubung ke si routernya. Lalu ada S itu statik, jalur ini dikonfigurasi secara manual oleh administrator. Lalu ada O yaitu OSPF, jalur ini dipelajari melalui protokol routing OSPF. Lalu ada X ya. Jadi X ini adalah disable, jalur ini dalam konfigurasi tetapi tidak aktif ya, atau sedang dinonaktifkan. Kalau U itu unreachable, tujuan tidak dapat dijangkau. Kalau R itu reject ya, paket tujuan ini akan dibuang dan mungkin mengirim pesan ICMP atau host unreachable kembali ya. Lalu di sini ada contoh analis output ya. Contoh analis output yaitu 0 ADS 0 ya. Lalu IP-nya 100.2 lalu 192.1.1 ya. Nah, di sini ada ADS. ADS itu A itu artinya aktif, kalau D itu dinamis ya. Ini contoh output ya. Contoh output analis. Dinamis atau jika IP misalkan nih 100.2 ini didapat dari DHCP client yang membuat default route. Kalau S ya, S ini jika default route ini ditambahkan secara manual ya. Lalu 00000 ini adalah default route ya, artinya jika tujuan paket tidak cocok dengan entry lain di routing table, paket akan dikirim ke si gateway umumnya mengarah ke internet ya, atau ISP. Lalu untuk output 100.1 ini yang bawah 100.1 ini itu adalah gateway dari si router ISP. Lalu ada satu ya, distance, ini adalah metrik ya. Oke. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang routing static. Nah, routing static ini seperti yang sudah dijelaskan ya. Static routing ini adalah proses di mana administrator secara manual menambahkan entry route ke routing table setiap router. Router tidak akan mencari tahu sendiri jalur ke jaringan lain, ia hanya akan mengikuti instruksi yang diberikan. Kapan sih menggunakan static routing? Yaitu misalkan kita membuat jaringan kecil, lalu stub networks, lalu default routes. Cara kerja static routing ya, caranya itu misalkan router A, ini router A ya, router A terhubung ke router jaringan B. Lalu router B, misalkan router A terhubung ke jaringan A, dan router B
terhubung ke jaringan B. Nah, agar router A bisa terhubung ke jaringan B ya, yang ini. Bisa mengirim paket ke jaringan B. Nah, ini jaringan B. Ini tuh harus memberi jadi kita itu harus memberi tahu si router A untuk mencapai jaringan B. Misalkan kirimkan paket melalui router B dengan IP misalkan 192.2.3. Lalu begitu juga agar router B bisa mengirim paket kembali ke jaringan A, kita itu harus memberitahu router B untuk mencapai jaringan A. Misalkan kirimkan paket melalui router A dengan IP 192.168.30.5 misalkan ya. Nah, lalu ada misalkan ini ada IP route. Ini perintahnya kita ketik aja ya. Ada IP route add destination, lalu di sini jaringan tujuan. Di sini misalkan perintah dasar static route ya. Di sini masih panjang lagi. Lalu DST address ini adalah untuk alamat jaringan tujuan yang ingin kita jangkau, misalnya 192.168.3.0.4. Lalu gateway-nya juga alamat IP dari router tetangga yang akan menjadi hop berikutnya untuk mencapai jaringan tersebut. Lalu ada distance ya, biaya atau metrik untuk route ini. Lalu default untuk static route adalah 1, semakin kecil nilainya semakin diprioritaskan. Lalu di sini ada routing static ya, routing static 2, yang dimana ini tuh menghubungkan dua jaringan ya melalui router. Menghubungkan dua jaringan melalui dua router. Nah, misalkan ini topologi sederhana ya. Misalkan di sini jaringan A. Lalu di jaringan B ini tuh ada analogikan 1.0 untuk jaringan A, lalu untuk jaringan B 2.0 ya. Ini /24 lalu /24 nih juga. Nah, di sini ada PCA itu router A, lalu PCB itu router B. Nah, ketika si PCA ingin terhubung ke router B atau PCB ya, maka di ETH2 itu harus 192.168.1.1 ini di sini. Lalu ETH2 ke dari misalkan nih router A ini ingin terhubung ke router B. Nah, caranya itu kita ini misalkan router A itu menggunakan ETH2, di sini juga ETH2. Nah, router A ini tuh ETH2-nya itu 1.1, lalu terhubung ke si router B.
1.2 menggunakan ETH2. Lalu ETH1-nya 10.00.1, lalu ETH1 10.00.2. Maka jaringan terkoneksi yang terbuat adalah 0.0/30. Oke. Jadi tujuan PC A di jaringan A bisa berkomunikasi dengan PC B di jaringan B dan sebaliknya ya. Nah, di sini ada analisis sebutan routing ya di router A. Misalkan router A sudah tahu jaringan A 1.0/24 di sini karena terhubung. Lalu 10.00 sudah tahu ya jaringan terkoneksi karena langsung terhubung. Lalu perlu tahu di router A juga perlu tahu jaringan B itu 2.0. Untuk mencapai jaringan B, router A harus mengirim paket ke router B melalui 00.2 ya. Rute yang perlu ditambahkan di router yaitu A DST min address 192.168.2.0/24, lalu gateway-nya 000.2. Lalu router B juga ya. Lalu router B juga ini itu harus sudah tahu jaringan B yaitu 2.0 ini ya. Nah, 2.0 sini karena langsung terhubung. Lalu di router B juga harus sudah tahu jaringan terkoneksi yaitu 0.0 karena langsung terhubung. Ini itu misalkan dua router ya. Nah, di sini juga si router B juga harus tahu jaringan A yaitu 1.0/24. Untuk mencapai jaringan A, router B harus mengirim paket ke router A melalui IP 000.1.10.1. Rute yang ditambahkan di router B yaitu DST address 192.168.1.0/24, lalu gateway-nya 10.00.1. Setiap router ini hanya perlu tahu tentang jaringan yang tidak terhubung langsung dengannya dan melalui router tetangga mana jaringan bisa dijangkau. Nah, di sini ada routing static ya, static routing 2. Oke, kita akan lanjut ya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut. Nah, di sini di bagian static routing dalam praktek 234 routing internet ya, yang static routing 2 yaitu konsepnya setiap router diberitahu secara eksplisit bagaimana mencapai jaringan yang tidak langsung terhubung dengannya dan menunjuk ke router tetangga sebagai gateway ya. Lalu implementasinya untuk dua router S1 tahu LAN B via R2 lalu R2 tahu LAN A via R1 router 1 ya. Untuk 3 router atau lebih, setiap router harus tahu jalur ke semua jaringan yang lain tidak terhubung langsung. Semakin banyak router semakin kompleks dan tidak efisien. Nah, dengan internet tambahkan default route 0000 yang mengarah ke gateway. Ya, tapi penting juga untuk mengaktifkan advanced agar perangkat lokal sebagai IP public dan mengakses internet. Nah, di sini dinamiknya routing yaitu OSPF. Nah, konsep dynamic routing itu router bisa bertukar informasi rute secara otomatis menggunakan protokol routing, membuat mereka adaptif dengan perubahan topologi. Lalu di sini ada OSPF, Open Source Service. Nanti protokol link state-nya yang umum digunakan. Router OSPF membangun peta lengkap topologi jaringan mereka, link state database, lalu menggunakan algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek atau biaya terendah. Areanya membagi jaringan besar menjadi domain yang lebih kecil untuk skabilitas dengan area 0 backbone sebagai pusat. Lalu router ID-nya ID untuk setiap router OSPF. Lalu
adjacency hubungan yang dibangun antara router OSPF untuk pertemuan informasi routing. Lalu redistribusi default route OSPF dan internet. Nah, jika salah satu router OSPF terhubung ke internet memiliki default route, ia dapat mengiklankan default route tersebut ke router OSPF lain di domain yang sama. Ini memungkinkan semua router dan klien di jaringan OSPF untuk mengakses internet tanpa perlu konfigurasi static route manual di setiap router. Oke teman-teman, karena ini saya ingin prakteknya itu CLI ya. Nah di sini saya sudah ini ya, sudah saya tuliskan di sini. Nah di sini ya agak panjang nih. Ini untuk CLI-nya itu berada di. Nah di sini. Nah di sini ada konfigurasi IP divisi 1 dan divisi 2 divisi konsol. Oke. Di sini kita coba ya. Nah, di sini kita coba di sini ya. Kita coba bagi 2. Oke, kita akan skip aja dulu ya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut ya. Nah, pada bagian konfigurasi PC1 PC2, kita topologi Pinet Lab-nya. Nah, di sini kalian itu harus mengetikkan IP. Ini mengkonfigurasi IP 20.10 10.10 misalkan ya. Lalu ini untuk ininya si gateway-nya. Nah, di sini kita masukin box dulu. Oke, ini kalau tidak bisa berapa ya? Oke, ketika dikonfigurasi PC1 PC2, kalian ketikkan ini, lalu dikonfigurasi router 1 juga kalian ketikkan ini ya. Ini sudah saya tulis ya di DWI-nya. Lalu konfigurasi router 2 juga kalian bisa ketikkan ini. Lalu setelah diketikkan ini, kalian bisa uji konektivitas di Pinet Lab-nya ya, menggunakan ping 2010 lalu 1010 ya. Di sini ada routing static, routing tingkat. Ini lebih kompleks setiap router, mencapai lebih banyak jaringan. Atau ini akan menggunakan seperti gambar Anda. Nah, di sini untuk ininya topologinya ya. Lalu di CLI-nya untuk konfigurasi IP ini ya, VPC. Nah, ini ketikkan di si mikrotiknya di Pinet Lab. Lalu di sini konfigurasi router 1, kalian bisa ketikkan ini juga. Lalu konfigurasi router juga kalian bisa ketikkan ini. Lalu konfigurasi router 3 juga kalian bisa ketikkan ini juga. Ketika diketikkan ada misalkan ada error ya, itu bisa disalin ya di sini, salin kode atau di Google Scan ya. Kalian bisa di copy. Lalu uji konektivitasnya ini ya. Dari PC1 misalkan
ingin ke 2010, lalu PC 2 ingin ke 1010, lalu PC 3 ingin ke 1010. Nah, penjelasan singkat ini, latihan ini menunjukkan static routing menjadi sangat tidak praktis dengan lebih banyak router. Konfigurasi akan berulang dan rawan kesalahan. Nah, di sini topologinya juga ada VCI 1, R1, R2, 3, 4. Nah, di sini ada perintah CLI-nya. Sini hanya contoh R1, sisanya akan sangat panjang. Nah, di sini untuk router 1 ya, kalian konfigurasi saja ya. Di sini kalian bisa salin kode atau di Google Scan ya, langsung copy lalu tempel di terminal Winbox-nya ya. Di sini routing static ya, static routing. Ini menggabungkan static routing dengan akses internet. Nah, di router 1 kalian bisa ketikkan ini ya. Nah, di sini ada pagar-pagar ya, opsi-opsi untuk konfigurasi NAT squared, verifikasi routing table ya. Kalian bisa klik juga. Lalu di sini juga ada konfigurasi PC 1 yang mana ini VPC ya, terus di VNet Lab ini ya. Nah, pastikan ketika masuk Winbox kalian login dulu ke terminal Mikrotiknya ya, agar terdetek ya si routernya. Lalu di sini ada ya, di sini ada pengujian dari PC 1, misalkan dari PC 1 ping 888, lalu ping google.com di PC 1-nya. Kalau routing dinamik, konsep dynamic routing itu, dynamic routing membuat router otomatis saling berbagi informasi root ya. Nah, ini tidak ada perintah CLI khusus untuk bagian ini. Di sini tidak ada. Lalu routing dinamik pengenalan SPF. SPF itu adalah protokol routing link state yang populer. Router SPF itu membangun peta ya, peta jaringan lengkap dengan menghitung jalur terpendek. Konsep pentingnya ada area, terutama area 0 atau backbone dan router ID. Lalu yang ke-10 ada routing dynamic, yaitu SPF prepare topology and test koneksi. Di sini akan mengkonfigurasi SPF pada topologi 3 router yang sama seperti static routing. Sebelumnya, pertama pastikan IP address sudah benar dan koneksi langsung antar router berfungsi. Nah, topologi referensinya itu sama seperti routing 3 router berdasarkan topologi JPG ya. Nah, lalu di sini kalian hapus semua konfigurasi lama. Jika ada Anda pakai topologi yang sama, di sini kita bisa kopikan sistem reset configuration di terminal. Lalu konfigurasi IP address sama dengan static routing 3 router. Di sini ada router 123, kalian bisa copy paste saja ya di sini. Lalu ada verifikasi konektivitas langsung di sini juga. Misalkan dari router 1 ping ke 1.2, dari router 2 ping ke 1.1, lalu ping ke 1.6, lalu dari router 3 ping ke 1.5. Nah, di sini ada konfigurasi OSPF redistribute default route. Aktifkan protokol OSPF di setiap router, tentukan router ID dan network yang akan di advertise. Jika ada koneksi internet, bisa didistribusikan default route ke seluruh domain SPF. Nah, di sini kita kalian bisa coba saja ya. Di sini konfigurasi SPF di router 1 itu seperti ini. Kalian bisa copy saja di terminal. Lalu konfigurasi SPF di router juga. Di sini kalian bisa copy saja juga. Lalu di OSPF di router 3 kalian bisa di copy paste juga. Lalu konfigurasi di PVC-nya, di VNet Lab-nya, kalian bisa ketikkan seperti ini. Lalu di sini verifikasi dan pengujian, kalian bisa copy paste juga ya di sini di terminal si Winbox-nya ya teman-teman.
karena Winbox saya tidak bisa dibuka ya tadi. Nge-lag sangat. Jadi seperti itu ya untuk materi MTCNA routing ini sangat mudah, tinggal coba saja ya agar lebih memudahkan untuk dalam hal belajar ya teman-teman. Oke, untuk perintah-perintahnya kalian bisa untuk dihafalkan ya perintah CLI-nya. Selain perintah CLI kalian bisa konfigurasi secara manual ya, dan jadi tidak perintah CLI atau dengan konfigurasi di Winbox-nya seperti manual, misalkan IP, lalu address, pilih address, lalu firewall, lalu misalkan pilih router. Nah, itu akan sangat ini ya, akan sangat lama, tapi kalian boleh belajar juga ya. Sini saya akan hanya menjelaskan yang perintah CLI-nya saja. Oke teman-teman, mungkin segitu saja untuk materi dari saya. Mungkin akan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kita akan jumpa di video berikutnya.